Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bumba. Wow. Sabar Bob, ini ada berita menarik dan ini menurut gua sudah mendekati final ya. Jadi kita berharap ini adalah booster buat kita semua. Dan ini adalah membuat kita semakin kuat dan semakin yakin. Ini bicara tentang Skriniar. Tapi sebelum lanjut sahabat Muwab, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you sahabat Muwab. Ya, ini kemarin-kemarin gue juga udah pernah bahas mengenai Milan Skriniar. Karena ini masih terus masih dalam proses untuk penandatanganan kontrak. Dan kemungkinan mungkin dalam minggu ini ya, setelah mungkin pertandingan melawan Atalanta ini akan diputuskan. Yang jelas perwakilan Skriniar dengan manajemen tuh udah sering ketemu dan sudah mendekati. Yang paling penting adalah bahwa Skriniar menyatakan tetap akan di Inter, bahkan kontraknya akan sampai di 2027. Nah, ini mengenai masalah gaji, masalah angka-angka yang masih lagi dibahas dengan agennya. Apakah berkisar antara 6,5 juta atau sampai 7 juta, kita belum tahu nih detailnya seperti apa. Tapi berita baiknya adalah bahwa Skriniar tetap ingin bertahan di Inter. Hanya masalah negosiasi. Ini semakin dekat dan kita berharap segera beres. Apalagi di video sebelumnya gua bilang bahwa Di Marco juga pengen Skriniar tetap bertahan di Inter. Karena dia sangat berpengaruh terhadap tim. Apalagi dia sudah menjadi kapten sekarang dan kita merasakan bagaimana dampak dia sebagai kapten, bagaimana auranya dia terhadap timnya, itu kita juga sangat merasakan. Kita berharap Skriniar benar-benar perpanjang kontrak ya. Nanti kalau dia perpanjang kontrak, wow, ini adalah berita yang benar-benar membuat Inter semakin yakin bahwa segala sesuatu bisa diraih sahabat Bob ya. Ini tentang Skriniar. Nah, ini yang menarik adalah karena kita akan ketemu dengan Atalanta. Jadi tadi gua lihat di sini bahwa karena kemarin kekalahan Atalanta dengan Lecce itu ya pasti membangkitkan yang namanya motivasi para pemain-pemain Atalanta. Salah satu gelandang mereka adalah Ruslan Malinovskyi. Ya, ini sabar Bob, orang Rusia. Ini juga dia biasa punya tendangan dari luar kotak penalti. Ini pernah gua ingat dia ngejebol gawang Inter. Gua lupa kapan gitu. Tapi ini pemain berbahaya gitu. Dia bilang gini, perlu bereaksi terhadap kekalahan untuk Lecce. Segera dalam pertandingan Serie A melawan Inter, dia bilang. Ya, kami akan segera menghadapi Inter. Lanjut kata si Malinovskyi, kami harus bermain jauh lebih baik melawan mereka. Kami perlu bereaksi dan menunjukkan bahwa kami adalah tim yang bagus dan kami akan mempersiapkan sebaik mungkin. Ya, Atalanta mempersiapkan dengan sebaik mungkin, Inter juga pasti akan mempersiapkan juga sebaik mungkin sahabat Bob ya. Kita berharap bahwa Inter bisa melewati Atalanta ini, menang, dan ini adalah salah satu booster buat Inter ke depan. Karena kita belum pernah menang melawan tim besar di tandang ya sahabat Bob ya. Kita berharap ini yang terbaik buat Inter. Terus juga beritanya buat mereka adalah gelandang Atalanta Martin de Roon tidak tersedia untuk melawan Inter. Ini pemain Belanda, ini juga bagus ya. Dan dia tidak bisa karena cedera ya. Ya, semoga aja dia juga cepat sembuh. Tapi ya kalau dia misalnya tidak bermain dengan Inter ya suatu keuntungan juga. Tapi Inter tetap menjadi diri sendiri. Kenapa? Apalagi Marcelo Brozovic dipastikan akan menjadi starter nanti melawan Atalanta ya. Ini luar biasa. Nah, ini sedikit bicara tentang isu-isu transfer. Ya, di video sebelum gua bilang bahwa Gosen pengen menjadi Gosen yang seperti dulu. Gosen yang yang benar-benar seperti di Atalanta dia akan tunjukkan di Inter. Tapi yang namanya media biasalah isu di sana bahwa dia pengen pindah, terus macam-macam ada penggantinya. Nah, ini salah satu dari media Italia juga ya. Inter bisa memindahkan Rami Bensebaini ya, ini dari Gladbach ya. Dari Gladbach pada Januari daripada menunggu menandatangani transfer gratis musim berikutnya. Ini kalau memang hitung-hitungannya Gosen keluar di Januari, Inter pengen membeli
si Bensebaini ini dengan berbayar, karena ya dia banyak sekali yang mengincar. Memang ini orang bagus ya, bagus, tapi kita juga belum tahu adaptasi ya. Samalah Sabar Buab perlu beradaptasi ya, kayak si Kostic aja perlu beradaptasi di Juventus. Sekarang udah mulai bagus mainnya ya, semoga aja. Tapi kita, kalau gua pribadi kan gua bilang bahwa Gosens masih punya kesempatan untuk membuktikan diri di Inter. Tergantung dari Internya sabar atau enggak gitu loh. Iya kan, Sabar Bob. Ya ini kita berharap ya kalau Bensebaini masuk ke Inter ya, ini menurut gua sih tambahan kekuatan buat kita gitu loh. Nah, terus ternyata bukan Gosens aja yang nggak dipanggil timnas, juga Martin Satriano juga nggak dipanggil di Uruguay. Karena kenapa? Empoli kan juga permainan mereka di musim ini juga belum begitu bagus. Ya pasti berpengaruh lah ke Satriano ya. Satriano baru cetak 2 gol apa 1 gol di musim ini gitu. Tapi menurut gua di Empoli dia bermain bagus. Tapi ya yang namanya timnya kan tidak sebagus Inter ya. Jadi ya untuk mencetak gol nggak semudah itu juga kan. Jadi, tapi ini orang punya potensi bagus ya, semoga aja kita doain. Apalagi kan dia usia masih muda ya, semoga aja dia di Empoli tetap beradaptasi karena masih ada setengah musim lagi di sana. Nah kalau dia bagus ya Inter perlu tarik dia gitu loh ya, karena kita juga masih kekurangan striker gitu. Ini paling menarik Sabar Bob ya. Jadi kita berharap bagaimanapun pemain-pemain yang diincar Inter ya, kalau memang Gosens keluar ya pastilah Inter juga ada mempersiapkan penggantinya ya. Tapi seperti gue bilang tadi, harapan gue Gosens pasti masih bisa bangkit ya. Ini orang hebat ya, pasti kalau yang namanya basicnya udah hebat, hanya tinggal bagaimana terus dia berusaha, dikasih kesempatan sama Inzaghi, dia pasti bisa jadi di Inter Sabar Bob, seperti di Atlanta. Nah, satu lagi selain dari Bensebaini ya, Inter terus melacak ya, terus memonitor Borna Sosa ya, ini kan dari Stuttgart sebagai kemungkinan pengganti Robin Gosens. Nah, Stuttgart nih sedikit banyak kalau nggak salah ya, ini dia juga lagi krisis dengan keuangan mereka gitu loh. Mau nggak mau mereka pasti pengen melepas pemain dia untuk menutupi krisis keuangannya. Tapi nggak tahu lah Sabar Bob, apakah Bensebaini, apakah Sosa ya. Tapi kalau misalnya Gosens masih bisa bertahan ya, kita nggak butuh pemain ini gitu loh. Apalagi kan kita kalau ada Gosens, Di Marco, kalau mereka sama-sama lagi peak performance, wow luar biasa Sabar Bob. Jadi kita berharap semoga aja ke depan Inter benar-benar semakin padu, pemain-pemainnya juga makin gacor. Dan kita berharap dengan international break Piala Dunia, Inter juga bisa menyatukan visi mereka kembali, mereka bersatu kembali, mereka-mereka yang tidak dipanggil ke Piala Dunia dan mereka negara yang tidak lolos. Semoga ini menguntungkan buat Inter ya. Di Januari peta persaingan akan berubah Sahabat Bob. Gua pribadi jujur gua masih percaya ya, seperti yang video gua sebelumnya gua bilang, Di Marco masih percaya akan Scudetto. Gua pribadi juga percaya, nggak tahu gua begitu yakin gitu loh. Tapi ya semua itu Inter yang menentukan Sahabat Bob. Dia yang meraih itu gitu. Tapi kalau gua pribadi nggak tahu, gua punya keyakinan itu aja Sahabat Bob. Nggak tahu kenapa gitu loh. Tapi ya bagaimanapun Sahabat Bob, kita dukung Inter ya dalam kondisi apapun. Jadilah fans sejati ya. Kita dukung semua pemain-pemain Inter. Semoga mereka mendapat kesempatan bermain. Setiap mereka dikasih kesempatan bermain, mereka menunjukkan kualitas mereka. Mereka menunjukkan dedikasinya, bahwa jiwa dan raganya mereka berikan kepada Inter Sabar Bob. Semoga ya ini akan menjadi Inter yang ganas dan benar-benar menguasai Eropa Sabar Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!